yang mana kitab yang akan kita bahas pada siang hari ini ialah hadis Arba'in An-Nawawi, dan ini merupakan pertemuan yang kelima. Berarti kita akan membahas hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Tentunya sudah banyak ya, sudah 4 hadis yang kalian sudah pelajari. Tentunya sudah banyak ilmu yang kalian dapatkan. Jangan lupa apa yang sudah dipelajari untuk mengamalkan. Coba dilihat buku kecilnya, hadis yang kelima. Sini akan bawa bacakan terlebih dahulu matanya. Ya, mata itu apa mata? Isi hadisnya, isi hadis, isinya. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis tentang menolak kemungkaran dan juga menolak bid'ah. Ini pembahasannya cukup sulit ya untuk dipelajari dengan usia kalian, tapi kita hanya membahas yang mudah-mudah saja. Kita tidak terlalu dalam membahasnya. Artinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan agama atau dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, ya, maksudnya bukan bagian dari agama tersebut, maka amalannya tertolak. Di dalam hadis yang lain juga hampir sama. Ada nggak di situ disebutkan? Ada. Hampir sama tujuan hadisnya, isinya, yaitu hadis tentang man amila amalan. Ada disebutkan itu? Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan, maksudnya urusan agama, ya, di dinina atau di amrina, agama kami, maka dia tertolak. Sebelum kita membahas terkait dengan matan hadis atau isi hadis tersebut, sebelumnya kita akan pelajari sedikit terkait dengan biografi yang menyampaikan hadis ini, yang membawa hadis ini. Siapa yang membawanya? Dari siapa kita dapat ini hadisnya tadi? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya. Coba Hafid, siapa itu Aisyah? Aisyah itu siapa? Kenal nggak? Siapa? Fatan, Aisyah itu siapa? Hah? Siapa Aisyah? Hah? Tidak tahu. Kenan, siapa itu Aisyah? Jangan tidak tahu. Itu dapat bisikan syaitan. Ya jangan salah ya, jangan salah. Aisyah itu adalah istri dari Rasulullah SAW. Dan sampai kamu bilang dari anak Rasulullah, ya, itu keliru. Makanya kita harus ya sedikit-sedikit kita pelajari biografi baik itu keluarga Nabi ataupun
Nabi dan juga para sahabatnya. Itu penting kita untuk belajar. Ya di sini, ya Aisyah itu merupakan istri Rasulullah SAW. Anak dari siapa? Umar. Siapa orang tuanya? Abu Bakar. Aisyah bintu Abi Bakr. Ya, Abu Bakar, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menikahi Aisyah ini pada usia berapa? 6 tahun, yaitu di Mekah. Dan ini tentunya memang belum, ketika Nabi menikahi Aisyah ini belum tergabung, belum bersama Nabi, ya belum. Nanti ketika bersama Nabi itu ketika Aisyah itu berusia 9 tahun. Ketika berusia 9 tahun. Di sini disebutkan bahwa pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Berarti setelah Nabi diutus menjadi Nabi itu setelah 10 tahun setelahnya. Nah itu. Di mana Nabi Muhammad SAW membangun rumah tangga dengan Aisyah itu ketika di Madinah, ketika hijrah. Berarti Rasulullah ini menikahi Aisyah itu ketika di Mekah, mungkin di Madinah. Ya, berarti Rasulullah bersama Aisyah, atau apa ya istilahnya bahasa yang bagus itu bersama kan, itu ya, satu rumah gitu kan. Itu ketika di Madinah pada tahun pertama dari hijrah. Setelah hijrah di tahun pertama itu, maka Aisyah sudah satu rumah dengan Rasulullah SAW. Dan di sini disebutkan bahwa sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan itu ketika umur 9 tahun. Ya kalau zaman dahulu itu umur 9 tahun itu sudah gede ya, gede. Beda kalau sekarang itu masih sangat muda, masih kelas 3 ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya sedikit biografi ini dicatat ya, dicatat supaya kenal. Aisyah itu tinggal bersama Nabi itu ketika ya 9 tahun, dan Rasulullah itu meninggal ketika Aisyah itu berumur 18 tahun. Berarti kira-kira bersama Nabi itu berapa tahun? 9 tahun. Dan Aisyah itu merupakan satu-satunya istri Nabi yang bakar itu apa? Perawan. Yang lainnya semuanya janda, gitu ya. Dan Aisyah itu meninggal di Madinah ketika usia 57 tahun. 57 tahun. Itu sedikit biografi dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu sudah dicatat semuanya ya. Baik. Sekarang kita lanjut pada matan hadis, yaitu terkait dengan isi hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada atau membuat perkara hal yang baru di amrina, dalam urusan kami, atau di dinina, dalam agama kami, maka itu tertolak. Nabi SAW diutus ke muka bumi ini dengan risalah, dan ketika Rasulullah meninggal tentunya ajaran Islam sudah sempurna. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah lengkap. Kita tidak perlu menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi. Di zaman sekarang banyak sekali perkara-perkara yang memang orang memiliki inisiatif, atau mungkin apa ya istilahnya,
karena mungkin saking pintarnya mungkin kalian atau gimana, nggak tahu karena kebodohannya, sehingga ibadah itu dibuat-buat, ya dibuat-buat. Sesuatu yang tidak dicontohkan dilaksanakan, ya dilaksanakan. Misalkan ya sebelum kita sampai ke sana, ini kan perkara bid'ah ya. Sedikit Bapak jelaskan terkait dengan perkara di pengertian daripada bid'ah itu sendiri. Coba dicatat saja, ya. Secara bahasa, ya, biar nanti kan nggak bingung ini maksudnya apa gitu kan? Bid'ah itu apa? Ya. Dan secara bahasa, bid'ah itu adalah perkara baru. Silakan dicatat. Adapun secara istilah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, ya, Al-I'tisam, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adalah, silakan dicatat, pengertian bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat, buka kurung, tanpa dalil, yang menyerupai syariat atau ajaran Islam, yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil, yang menyerupai syariat atau ajaran Islam, yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Nah itu ya. Beda itu adalah suatu istilah, ya, suatu istilah dalam agama yang dibuat-buat, ya, yang dibuat-buat tanpa ada dalil. Ya kalau kita melihat, ya, kalau kita pelajari dari istilah ini akan banyak, ya, akan ada kita menemukan ibadah-ibadah yang mungkin, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak berdasarkan dalil. Apa kira-kira contohnya? Ya, yang mungkin yasinan, ya, di antaranya maulid, gitu ya. Kalau kita lihat dari istilah ini, kita akan melihat ini mudah sebenarnya, ya. Ada juga misalkan apa? 7 harian, 3 harian ketika ada orang meninggal misalkan. Ketika ada orang meninggal dilakukan misalkan apa? 3 harian itu ngapain? 7 harian misalkan, 14 harian misalkan. Dan ini merupakan perkara-perkara baru dalam Islam. Kenapa perkara baru? Karena memang kalau kita lihat dari segi dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, kita tidak menemukan bahwa ketika di zaman Nabi itu ada orang ketika meninggal Nabi mengadakan tahlilan misalkan. Kalau di sini bahasanya apa? Kalau 3 hari itu bahasanya apa? 3 hari ya? Ada tak 3 hari ya? Jasinan. Nah, ada misalkan seperti itu. Atau misalkan ketika ziarah kubur baca Yasin. Apalagi katanya ketika ziarah kubur itu menyiram mayit misalkan, katanya supaya lebih adem. Sudah enggak? Kira-kira nyampe enggak itu? Ya itu yang
yang bapak ketika di kampung ya seperti itu. Ketika orang awam itu meyakini seperti itu, yang mungkin yang lebih adem gitu. Tapi ada baca-baca apa gitu, bapak udah ada memang seperti itu. Artinya kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perkara bid'ah. Atau misalkan dalam sholat, ya, sholat maghrib. Di dalam Islam sholat maghrib itu kamu sudah pasti tahu, yaitu 3 rakaat. 3 rakaat. Ketika kamu sholat 4 rakaat, bertentangan dengan dalil? Bertentangan. Atau misalkan kamu melakukan sholat sunnah, misalkan sholat sunnah masuk rumah, dan kamu ya ketika kamu mungkin pulang ke rumah, sampai rumah sholat sunnah, kamu membuat apa namanya, kamu merutinkan itu misalkan bahwa ini sunnah, saya sholat sunnah kok gitu kan, baik kok gitu ya, boleh nggak kira-kira? Ya ini perkara baru. Artinya ini merupakan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW agar beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Atau misalkan ya tahlilan. Nah, kita di sini alhamdulillah kita tidak mengadakan itu ya. Ya kalian yang sudah sekolah di sini sudah 3 tahun, kita sudah mengerti dan sudah paham. Tetapi ketika kita memberikan nasihat atau bukan ceramah, memberikan peringatan kepada saudara kita, maka harus dengan hikmah. Nah, kalau memang kamu tidak melaksanakan ibadah tersebut, maka tinggalkan dan berikan nasihat bahwa ibadah tersebut ya agar ditinggalkan karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Atau misalnya ketika orang meninggal, suka ada kan? Ketika orang meninggal lalu memberi makan itu misalkan, ada kan? Ada ya. Padahal di zaman Nabi itu ketika ada sahabat yang meninggal, ya apa kata Rasulullah? Artinya berikanlah makanan kepada keluarga Ja'far, atau kurang lebih seperti itu. Artinya memang yang datang yang memberikan makan, bukan malah yang berbuka malah disuruh memberi makan. Di kampung-kampung gitu, di kampung Rasulullah juga seperti itu, ramai ya, biasanya ramai tuh dikasih makan, nyari utang lah kemana-mana kalau nggak punya duit, ya benar kan? Akhirnya memberatkan mereka. Padahal itu bukan sesuatu yang disunahkan, maka bertentangan dengan dalil yang ada. Nah itu kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Di sini disebutkan bahwa ya larangan membuat hal-hal baru dalam agama Allah, meskipun itu dengan dasar niat baik dan hati tersentuh dan condong ke sana, karena perbuatan semacam ini termasuk amalan syaitan. Ya kalau kita melihat itu baik kan? Misalkan tahlilan kok baca yasinan, maulidan misalkan kan, atau misalkan ngasih makan, baik kan kira-kira? Baik, kalau kita lihat secara ini, ya itu baik. Tapi kita melihat kembali, bukan hanya terlihat baik saja, tapi kita harus melihat dalil. Yang dulu pernah ramai, ya ada ustaz diusir bukan diusir, dibatalin kajiannya. Pernah lihat nggak? Baru-baru ini yang katanya kontroversi karena sering memecah belah umat gitu katanya, ya. Karena dikatakan maulid nggak boleh, yasinan karena nggak boleh. Akhirnya dibilang kontroversi, memecah
umat. Ya padahal apa yang disampaikan adalah berdasarkan dalil. Kalau perhatian kalian yang di sini bisa meninggalkan itu, walaupun sebagian orang tua mungkin masih melaksanakan, apa mungkin bisa jadi masih ada, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Iya. Kalau memang kamu disuruh misalkan disuruh tahlilan, ya maka tolong dengan baik. Ya kita itu tidak mesti harus selalu nurut sama orang tua selama perbuatan itu sesuatu kemungkaran, maka tidak perlu kita nurut. Nah, kalau ada maksiatillah, tidak ada taat dalam bermaksiat kepada Allah. Dulu pas oleh pas dari sini pun pernah diminta orang tua ikut yasinan malam Jumat di kampung. Kita sudah tahu berapa lupa. Ya, jangan kita harus menolak dengan bijak. Ya walaupun kadang orang tua mungkin tidak senang ya, tapi ya kita yang sudah paham, yang sudah mengetahui ya kita tolak saja dengan bijak, bukan malah marah-marah misalkan, atau misalkan menjatuhkan, menjelek-jelekan, jangan. Nah itu artinya memang secara garis besar ya baik, tapi kita tidak terlihat baik saja, tapi harus berdasarkan dari di sini disebutkan juga bahwa perlu diketahui mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali jika suatu amalan dikerjakan sesuai dengan syariat. Ya, tadi sudah disampaikan dalam 6 hal: sebab, jenis, ukuran, tata cara, waktu, dan tempat. Coba dicatat. Perlu diketahui bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali jika suatu amalan dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 hal. Itu karena ada sebab, jenis, ukuran, tata cara, waktu, dan tempat. Jika amalannya tidak sesuai dengan syariat Islam dalam 6 kriteria ini, maka ia batil dan tertolak karena hanya dibuat-buat dalam agama Allah. Padahal bukan bagian dari yang pertama kita melihat dari sisi sebab, ya. Kita melihat dari segi sebab. Amal harus sesuai dengan syariat dari sisi sebab. Misalnya, seseorang mengerjakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah. Contoh, sholat 2 rakaat. Nah, itu tadi sudah disampaikan setiap kali masuk ke rumah dan dijadikan sebagai amalan rutin. Amalan ini tertolak. Kalau kita lihat, sholat sunnah baik gak? Baik. Tapi kalau kita melihat, ini perkara baru kan? Baru, tapi tidak mencontohkan, ya. Meskipun pada prinsipnya sholat itu disyariatkan, ya. Tetapi ketika dikaitkan dengan suatu sebab yang tidak sah menurut syariat, maka ia tertolak. Contoh lainnya, ya, membuat hari raya atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Ada nggak perayaan itu? Ada. Ketika kaum muslimin menang di perang Badar, lalu merayakan hal tersebut. Amalan itu tertolak karena dikaitkan dengan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Atau misalkan ya perayaan Isra misalkan. Itu sebabnya. Sebab apa? Itu naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul. Ini juga termasuk perayaan yang memperingati ya. Ini juga tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu terkait dengan sebab. Dan yang kedua terkait dengan dari sisi jenis, ya, dari sisi jenis. Amalan harus sesuai dengan syariat dari sisi jenis. Misalnya, seseorang
mengerjakan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka amalan ini tidak diterima. Contoh berkurban dengan kuda, ya, berkurban dengan kuda. Sedangkan kita disyariatkan untuk berkurban itu pakai apa? Pakai kerbau. Boleh pakai kerbau? Boleh tak? Boleh atau tidak? Jangan lihat di samping. Pakai kerbau boleh tak? Boleh. Boleh kan? Memang ada ya? Maksudnya nggak tahu sih. Boleh apa enggak? Maksudnya apa boleh belum tahu ada kerbau. Yang apa tahu? Kurban itu kambing, sapi, onta, gitu ya. Nah itu. Itu sudah dilakukan dari sisi jenisnya. Sudah dilakukan belum? Sudah. Kuda apa? Kambing, onta, sapi. Jangan berkurban dengan ayam juga misalkan. Ya walaupun halal tapi tidak benar. Jangan bilang boleh kok. Nah ini perkara baru juga sebenarnya. Ya. Ini bid'ah dia yang berarti melakukan hal yang bid'ah, padahal dari sisi jenis tidak sesuai dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya berseberangan dengan dalil yang ada. Yang kalau kamu mau menyembelih kuda untuk bersedekah boleh tak? Kuda halal kan? Halal kan ya? Iya boleh. Tapi kalau kita berkurban jangan, karena sudah ditentukan. Berkurban boleh. Kurban di rumah kan bukan berkurban ini apa namanya yang Bapak barusan tadi ada dia menyembelih kambing untuk menahan apa itu yang sedang banjir di Jawa itu, ada katanya supaya tidak apa sih namanya sih, bukan banjir sih, yang itu tuh yang kayak mempersembahkan binatang atau misalkan seperti bukan saja apa bahasanya ya ada tumbal itu ya benar ya kayak tumbal itu juga boleh ya, itu termasuk kesyirikan. Atau misalkan ya bangun rumah misalkan lalu ditaruh apa gitu misalkan kan, itu juga perkara karena ada keyakinan misalkan kalau nggak ditanam atau kalau nggak di apa gitu bisa berbahaya. Ini termasuk kesyirikan. Berikutnya yang ketiga tadi sudah kita pelajari. Apa dari pertama? Dari sisi sebab, dan yang kedua dari sisi jenis. Yang ketiga adalah kita melihat dari sisi ukuran, ya ukuran. Misalnya seseorang mengerjakan sesuatu ibadah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan ukuran lebih dari yang disyariatkan, maka amalan ini tertolak. Misalkan contoh wudhu 4 kali. Nah, wudhu itu sudah ditentukan ukurannya berapa kali dibasuh, apa saja misalkan yang dibasuh, sudah ditentukan belum? Sudah. Di sunahnya itu maksimal berapa kali kalau mencuci tangan? Dan nanti misalkan si Fatis cuci tangan boleh 4 kali katanya. Sunnah. Ini bid'ah berarti. Kalau kamu perkara baru. Dilihat dari sisi ukuran sudah ditentukan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ya paling banyak jadi 3 dan bilang 4 ya. Atau misalnya sholat, ya itu tadi sholat subuh misalkan, oh saya pengen lebih banyak biar lebih banyak ibadahnya, rakaatnya jadi 3 misalkan, itu juga bertentangan dengan syariat, juga nggak boleh ya. Berikutnya kita lihat dari sisi tata cara, ya tata cara. Misalkan seseorang melakukan suatu amalan dengan maksud sebagai ibadah untuk Allah, namun menyalahi tata cara syariat, maka amalan tersebut tidak diterima dan tertolak. Misalkan dalam sholat, dia itu sujud dulu baru ruku. Ada
ada kayak gitu. Nah ini juga di sini disebutkan bahwa itu salah satu contohnya dalam sisi tata cara dalam ibadah. Atau misalkan seperti wudhu, ya, dia mungkin membantu tangan dulu baru muka, dan dia mengatakan oh itu sunnah kok gitu. Berarti kan dia yakin, berarti dia membuat sebuah perkara baru. Nah itu merupakan dari sisi tanda caranya. Yang kelima, kita melihat dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu. Misalkan sholat sebelum tiba waktunya, ya. Misalkan sholat zuhur, misalkan. Kapan waktu zuhur? Jangan bilang jam ya. Kapan waktu zuhur? Apa? Kapan waktu zuhur? Bayangan orang sama dengan kakinya. Setelah bergelincir ke mana? Ke arah barat. Yang matahari sudah tergelincir ke arah barat mana? Sono kan ya? Bukan terbit dari barat. Kalau terbit dari barat, itu tanda-tanda hari kiamat. Itu. Misalkan dia sholat sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat, dia sudah sholat misalkan atau jam 9 atau setengah 12, dia sholat. Dan ini dibiarkan sama dia misalkan. Kira-kira doanya diterima atau enggak? Kenapa? Karena belum masuk waktu. Dan itu juga merupakan syarat sah sholat ya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima di sini disebutkan bahwa dari segi tadi berapa itu? Yang kelima ya. Sekarang yang terakhir ya. Baik. Amalan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan syariat dari sisi tempat, ya, tempat. Misalkan itu i'tikaf, ya, i'tikaf selain di masjid. Nah, di dalam Islam, dan tentunya yang namanya i'tikaf itu kita sudah mengetahui bahwa i'tikaf itu di masjid. Jangan sampai kita meyakini ada tempat lain untuk beriktikaf, misalkan di rumah. Oh, di rumah boleh beriktikaf katanya. Berarti ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya iktikaf itu di masjid. Itu terkait dengan sisi tempat. Atau misalkan haji. Ya. Haji itu kemana? Ke Mekah. Ada yang haji ke Iran tidak? Ada nggak di Iran? Hajinya ke Iran? Ada nggak? Atau misalnya mana? Ya ke Iran lah, itu kan Syiah, banyak Syiah di sana ya. Ya itu juga bertentangan dengan syariat. Dan itu mungkin perkara-perkara baru. Jadi ini terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh penulis di sini bahwa yang berkaitan dengan syariat ya dalam 6 kriteria. Apabila tidak sesuai maka itu tertolak. Di sini Bapak akan tambahkan bahwa dalam hadis ini ada beberapa hal yang kita ambil manfaatnya. Di sini disebutkan oleh penulis bahwa haram atau terlarang haram, nggak boleh. Silakan dicatat ya, dicatat. Kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Haramnya mengada-ada sesuatu dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun niatnya baik.
ada sesuatu dalam agama atau membuat hal yang baru di dinillahi walau kanat an-niyah hasanah, sekalipun yang itu baik. Ya banyak di zaman sekarang itu ketika kita mengatakan oh itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tapi dia jawabnya malah boleh kok, ini baik kok, katanya begitu. Dia keluarnya begitu. Yang padahal bukan hanya dilihat dari sisi baik saja, bukan hanya dari sisi niat baik saja, tapi harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibadah, ya ibadah apabila dikerjakan menyelisih syariat, maka itu tertolak. Dan sekarang ada, Pak saya boleh tahlilan nggak? Ada nggak kemarin yang bertanya begitu? Kalau misalkan menjaga kuburan itu selama 7 hari, ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak tahu, kamu nggak tahu ya. Kalau itu bakal biasanya nggak terlalu nggak nimbul ke sana ya. Kalau di kampung Pak Soleh dulu ada kayak gitu. Maka orang tua Pak Soleh dulu itu jika meninggal dijaga 7 hari, terus baca Al-Quran di dalam suruh khatamin. Tapi Pak Soleh itu masih SD. Itu ada hal seperti itu, yang mana juga bertentangan dengan syariat. Enggak tahu Bapak di sini ada apa enggak? Pernah lihat ya? Enggak pernah lihat ya? Orang banyak mainnya berarti. Sekali-kali itu ke kuburan ada apa enggak? Ya kurang jauh. Itu ya. Ya. Di sini disebutkan bahwa al-bid'atu ya ibdalu ma laysa bidin. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah dalam perkara ada agama. Ini kagak dalam perkara dunia ini diangkat. Tapi boleh enggak? Boleh, karena bukan dalam perkara agama. Ada perkara dunia boleh. Apa kata Rasulullah yang artinya bahwa kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Kalau masalah dunia, ya tidak mengapa. Karena ketika kita menyampaikan bahwa ini bid'ah, misalkan maulid bid'ah, dan itu juga orang pakai mik, itu juga bid'ah katanya. Ya padahal disampaikan para ulama bahwa bid'ah yang dimaksud di sini adalah perkara yang berkaitan dengan agama, ada terkait dengan dunia, ya kayak handphone juga, ini juga bid'ah juga gitu, maksudnya hal yang baru juga. Itu ini sebagian karena orang mungkin keras kepala gitu ya, supaya apa namanya mencari apa ya pembenaran, dari pembenaran. Berikutnya kesimpulan dari di sini bisa disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan bid'ah dalam agama, kali dia berdosa. Karena memang ya kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus pertimbangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perkataan para kiai atau perkataan misalkan nenek moyang misalkan. Ya nggak apa-apa yang disampaikan kiai atau ustaz, tapi harus sesuai dengan Al-Quran dan Nah, seperti itu. Dan juga yang disampaikan bahwa menetapkan dalam hadis ini bahwa menetapkan bahwa salah satu syarat ibadah itu adalah harus al-mutaba'ah, yaitu harus mutaba'ah itu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan hadis ini. Apa tadi? Al-mutaba'ah. Syarat amal ibadah itu memiliki ada 2. Apa? Hadis sudah disampaikan. Ya.
tiba-tiba bangun udah siang. Nah, kalau diterima nggak kira-kira puasanya? Ayo, Elmi, puasanya diterima nggak? Ayo, diterima atau enggak? Diterima. Apanya? Apanya nggak diterima? Kenapa? Oh, karena tidaknya. Nah iya, itu ya. Itu syaratnya. Maka niat antara diterima ini adalah dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Baik. Mungkin sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Indah soal. Ada pertanyaan dari hari ini? Dari yang saya mau sampaikan? Sudah? Baik. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, Bapak ingatkan kembali ya teman-teman semuanya. Di zaman sekarang ini, ya banyak kita melihat hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di YouTube, di Instagram, ada hal-hal yang mungkin aneh di dalam ibadahnya. Maka hindari, harus dihindari. Kalau misalnya itu sama keluarga, ya dinasihati kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya hindari, jangan malah diiyakan atau malah mendukung, ya jangan mendukung. Baik, ya mudah-mudahan sudah paham semuanya ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan Bapak hanya membaca ya dari apa yang dari kitab ini. Bapak bukan ngarang-ngarang ya, bukan ngarang-ngarang. Nanti kalau kira Bapak yang membuat statement misalkan gitu. Ini dari sini, dari buku. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Kita cukupkan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di sana ini kan kita ada target ya, khatam Al-Quran sama surah saja. Maka harus dikejar. Itu hari Selasa kamu sudah selesai khatamnya. Maka usahakan hari Senin itu sajanya sudah selesai. Hari Selasanya itu dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Jangan nyantai-nyantai, dihafalin. Ya kan targetnya 5 hari. Ini ada nggak yang kan hari ini? Sama restoran. Ayo. Iya, usahakan biar target restoran. Ini target, ya target kalian. Kalian itu tidak belajar, maksudnya nggak belajar mapel gitu kan? Kamu cuma tilawah hafalan. Artinya memaksimalkan waktu yang ada. Jangan malah dimanfaatkan hidup-hidupan, ngobrol. Ya, saya. Padahal di rumah kalau udah keluar kamu ngapain? Bapak kayak kita tilawah sekali. Bagian dada yang mungkin